Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 4 SD Mufteka Wansoro. Kita berjumpa lagi nggih, dengan Ustadz Yusuf sebagai pengampu mata pelajaran Al-Islam di tahun pelajaran 2020-2021. Pada kesempatan kali ini kita nanti akan belajar bersama yaitu di bab 2 di mapel akidah. Nah, kita nanti akan belajar tentang Asmaul Husna, mana nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kita akan belajar tentang Al-Ahad. Apa itu Al-Ahad? Nah, nanti kita bahas bersama. Kemudian yang kedua, As-Somad. Nah, silakan Anda buka di halaman buku paket itu di halaman 22 sampai 23. Sudah dibuka? Oke, lanjut. Nah, Al-Ahad itu artinya adalah Allah Maha Esa. Apa itu Allah Maha Esa? Silahkan diperhatikan, guys. Yang pertama, artinya itu adalah Allah Subhanahu wa taala itu tunggal, satu, esa dan tidak ada Tuhan lain selain Allah. Nah, kita umat Islam harus percaya ya bahwa Allah itu Tuhannya kita satu tok tidak boleh kita itu menduakan Allah itu tidak boleh. Itu namanya syirik, dosa besar sekali. Lanjut. Tidak ada sekutu bagi Allah. Jadi Allah itu tidak ada sekutunya, tidak ada yang bisa menandingi Allah. Kemudian hanya Allah yang wajib kita sembah. Jadi kita sebagai orang Islam ya hanya harus menyembah Allah. Salat ya harus diniatkan kepada Allah, bukan untuk pamer-pamer kepada orang lain itu tidak boleh. Menyembah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Yang keempat, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Nah, jadi Allah itu, kalian jangan berpikir ya, Allah itu kayak kita beranak, kemudian juga tambah banyak itu enggak. Allah itu ya Allah, satu, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi Allah itu berbeda dengan makhluknya. Lanjut, tidak ada satupun makhluk yang bisa menyamai Allah. Baik itu kita manusia, hewan, singa yang sangat kuat, ganas itu ya tidak bisa menandingi Allah. Apalagi tumbuhan, malaikat pun yang patuh itu tidak bisa menandingi Allah. Jin dan juga setan. Semuanya itu tidak bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Allah bersifat mandiri, tidak membutuhkan yang lain. Allah tidak membutuhkan kita sebagai makhluk. Kita itulah yang butuh kepada Allah seharusnya. Nah, sifat ini mengajarkan kita agar selalu mandiri. Nah, Anda semua harus mandiri, tidak boleh bergantung pada orang lain. Selanjutnya, Anda semua juga harus bisa meniru sifat mandiri Allah ini. Misalnya, mandi sendiri, kemudian makan, makan sendiri, berpakaian harus dilakukan sendiri karena sudah besar kelas 4 itu ya harus mandiri. Selanjutnya, begitu pula merapikan buku pelajaran baik di sekolah maupun di rumah itu juga harus sendiri karena sudah besar nggih, jangan manja. Pokoknya murid di SD MPK tidak boleh manja. Lanjut. Tetapi lah ini ada juga beberapa pekerjaan yang tidak bisa Ananda lakukan sendirian karena pekerjaan tersebut terlalu berat dan berbahaya. Misalnya Ananda main sepak bola, kemudian Ananda tendang. Jauh sekali nyemplung di sungai yang banjir. Nah, itu tidak boleh Anda ambil. Anda harus minta bantuan orang lain. Ada lagi, mematikan kobaran api. Nah, apinya besar. Misalnya kalian mainan apa gitu, dilalah ngobong eh, apa sebagian rumah kalian. Nah, ini contoh saja, semoga tidak. Kalian tidak boleh mematikan sendiri, harus minta bantuan orang lain. Kemudian musim buah. Nah, kalian tidak boleh asal manjat pohon, tidak boleh. Nah, nanti kalau jatuh bahaya, harus dipetikkan oleh orang yang sudah dewasa. Dan contoh-contoh yang lain yang masih banyak lagi. Lanjut. Nah, sifat Asmaul Husna yang kedua yang kita pelajari yaitu asomat. Apa itu asomat? Allah tempat bergantung. Maksudnya apa? Kita belajar bersama. Allah tempat memohon dan mengadu bagi setiap makhluknya. Kita sebagai
Hamba Allah itu ya kalau meminta sesuatu ya kepada Allah. Jangan meminta sesuatu kepada batu, hewan, pohon dan lain sebagainya itu tidak diperbolehkan, nggih. Itu namanya syirik, dosa besar sekali. Lanjut. Allah tempat segala harapan dan pertolongan. Nah, jadi kita itu kalau mengharap sesuatu ya kepada Allah, jangan mengharap sesuatu kepada makhluknya. Meminta tolong juga jangan kepada makhluknya, langsung kepada Allah. Pas sholat itu jangan apa itu namanya? Komat langsung pelencing lungo, jangan. Anda itu harus setelah sholat itu ya duduk dulu, zikir, kemudian diakhiri dengan doa. Jangan dibiasakan matkul lancing. Nah, setelah komat langsung pelencing, bubar lah itu jangan sampai. Lanjut. Yang ketiga, hanya kepada Allah as-somadlah kita memohon. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya, memohon segala keperluan, baik keperluan dunia maupun akhirat itu hanya kepada Allah. Dan meminta perlindungan dari segala bahaya dan ancaman juga kepada Allah. Nah, misal ada angin ribut besar, angin topan, ya kalian meminta perlindungan kepada Allah. Jangan meminta perlindungan kepada batu, tidak boleh. Lanjut. Jika Ananda semua mempunyai keinginan, mintalah kepada Allah. Misalnya kalian ingin dimudahkan memahami materi pelajaran, ya berdoa. Berdoa, kemudian juga harus tetap belajar sungguh-sungguh. Jangan doa tok. Namun tidak mau berusaha itu ya juga sama saja. Doa harus dibarengi dengan usaha yang sungguh-sungguh dalam segala hal, baik belajar, pekerjaan, dan lain sebagainya. Lanjut. Allah Subhanahu wa taala Maha dibutuhkan oleh makhluknya. Sedangkan Allah itu tidak membutuhkan kita. Yang membutuhkan itu kita butuh kepada Allah, namun Allah itu tidak sekalipun, tidak sekali-sekali membutuhkan bantuan kita. Nah, bukti pengakuan kita kepada sifat as-somad sebagai berikut. Satu, menjadikan Allah sebagai tempat memohon. Nah, sudah saya jelaskan, nggih. Lanjut. Dalam kehidupan sehari-hari kita berusaha menjadi orang yang bermanfaat nggih bagi orang lain. Contohnya membantu orang lain yang membutuhkan. Baik tenaga Ananda semua, pikirannya. Nah, ini yang paling mudah itu tutur kata yang santun. Itu juga termasuk bantuannya. Jadi sudah tidak mau tenaganya, pikirannya, ngomongnya juga eh, jorok. Itu semoga bukan Ananda semua ya. Ananda semua pasti mau membantu orang lain, baik pikiran, bahkan tutur katanya. Lanjut. Nah, ternyata sudah selesai. Ananda semua sudah menyaksikan video singkat ini. Nah, tugas Ananda yaitu carilah contoh di kehidupan sehari bahwa Ananda telah istilahnya itu meniru sifat Allah yang ahad tadi, Allah Maha Esa, dan yang kedua as-somad. Carilah 3 contoh yang Ananda pernah lakukan atau sering lakukan. Contoh tersebut adalah contoh Ananda meniru sifat Allah. Itu sifat ahad tadi dan juga yang kedua sifat as-somad. Silakan mencari contohnya masing-masing. Contohnya yaitu 5. Jadi 5 contoh ahad, kemudian 5 contoh as-somad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.